membatik itu tidak sesulit yang kita bayangkan kalau misalnya kita pergi ke UKM batik di Tanah Jawa. Batik itu adalah sebuah proses. Selama prosesnya itu benar, itu artinya batik. Dan untuk desainnya, pemirsa bisa memilih desain sendiri. Pamirsa, batik dados kain tilaran ingkang kedah tansah dipun lestantunaken. Nah, dinten menika kita badhe mirsani kados pundi proses selembar kain ingkang dipun ebah dados batik, ingkang temtunipun kagungan nilai seni ingkang inggil. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memperagakan atau memperlihatkan kepada para pamirsa di rumah bahwa membatik itu tidak sesulit yang kita bayangkan kalau misalnya kita pergi ke UKM batik di Tanah Jawa pada khususnya. Jadi, pamirsa juga bisa mengisi waktu luang dengan membatik. Tentunya membatik dengan cara pamirsa masing-masing ya. Jadi tidak harus membuat batik dengan cara pakemnya batik, misalnya dengan isennya ataupun dengan unsur-unsur dari batik tersebut. Jadi batik itu adalah sebuah proses. Selama prosesnya itu benar, itu artinya batik. Dan untuk desainnya, pamirsa bisa memilih desain sendiri ataupun dengan gaya sendiri. Jadi tidak harus mengikuti pakem yang ada. Tentunya yang diperlukan adalah, salah satunya adalah malam panas atau lilin batik. Nah, lilin batik seperti ini kalau dalam bentuk masih bekunya ya. Jadi ini nanti harus dicairkan di kompor ya. Nah, di samping itu yang terpenting juga adalah canting. Canting itu bermacam-macam, pamirsa. Jadi canting ada yang canting 0, canting ukuran untuk klowong, dan canting untuk nembok. Itu adalah ukuran dari canting. Kalau di sini saya sarankan untuk menggunakan canting klowong atau canting untuk nembok karena ukuran dari caratnya ini lebih besar. Jadi akan mempermudah pamirsa untuk membatik karena tentunya kan di awal pamirsa baru mencoba nih membatik. Jadi kita menggunakan canting dengan ukuran besar. Canting itu mempunyai ukuran banyak dari 0 sampai 12 seperti itu. Tergantung dari kegunaannya. Nah, prosesnya adalah mencairkan malam, tentunya seperti tadi saya katakan di atas kompor ini. Setelah malam itu cair, lalu dibubuhkan di atas kain. Tentunya pamirsa akan membuat pola terlebih dahulu, ya. Setelah dari kain putih ini, lalu digambar dengan pensil, ya, seperti apa atau motifnya mau apapun itu terserah dari pamirsa. Lalu yang coklat ini adalah setelah dibubuhkan malam panas atau setelah dimulainya membatik atau ngelengkreng istilahnya. Jadi diambil lalu dibubuhkan ya, sesuai dengan keinginan dari pamirsa mau buatnya apa seperti itu. Dibubuhkan semua ya. Yang terpenting dalam hal ini adalah panas dari malam tersebut. Tidak boleh terlalu panas, tidak boleh terlalu adem atau lebih ke arah sejuk ya. Pamirsa mau lanjut ke pewarnaan, pamirsa bisa menggunakan pewarna kimia. Itu banyak sekali jenis pewarna kimia, salah satunya adalah pewarna batik itu naftol. Nah, ini juga pamirsa bisa juga mencari di toko batik atau toko kimia untuk pewarnaan tersebut dan juga bahan kimia untuk fiksasinya atau penguat dari warna tersebut agar tidak luntur ya. Saya akan lanjut dengan pewarnaan. Jadi setelah tadi langkah pertama kita membatik, ini adalah langkah kedua kita mewarna. Nah di sini kok kenapa ada putihnya? Ya tentunya karena kita akan memasukkan warna lain. Jadi misalnya tadi yang di awal itu adalah hanya seperti ini, kosong ya. Bagian lain itu ditutup, istilahnya ditembok untuk menghasilkan seperti ini. Tapi kalau pamirsa hanya ingin satu warna saja, ini sudah selesai seperti itu. Jadi bukannya tidak bisa, tentu aja bisa. Mau warna biru, merah, hijau, apapun itu terserah dari pamirsa. Itu pun sudah selesai. Tapi kalau pamirsa ingin lebih dari satu warna, harus dilakukan penembokan atau penutupan area yang putih. Jadi
area yang lain ditutup ya. Seperti yang ditutup, akan dilanjutkan dengan warna biru. Ini setelah 2 warna, merah dan biru. Kok masih ada kosongnya lagi? Nah, karena akan dilanjutkan dengan warna ketiga, seperti itu. Dan begitu terus berulang. Makanya kenapa batik tulis itu harganya mahal kalau dengan pengerjaan sistem buka tutup istilahnya, karena dibuka artinya malamnya itu dilorot atau direbus untuk memasukkan lagi warna selanjutnya seperti itu. Nah, ini aja baru 2 tahap. Dari tahap pertama warna merah, lalu tahap kedua warna biru. Dan selanjutnya diwarna lagi dengan warna coklat. Selesai sudah. Putih itu tetap ada karena sebagai aksen batik itu memang harus ada sisian terbukanya yang warna putih supaya kelihatan dimensinya dari batik tersebut. Tapi dari ini semua, ini adalah tahapan di mana kita membatik. Ya, dari warna merah masuk bubuhkan ke warna biru, masuk bubuhkan ke warna coklat. Begitu. Tahapan yang kita lihat di sini adalah tahapan dari pembuatan batik 3 negeri yang cukup terkenal. Saya harapkan